Pemerintah Kabupaten Bovendigul kembali memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Negeri Merauke melalui penandatanganan perpanjangan nota kesepahaman atau MOU. Pemerintah Kabupaten Bovendigul secara resmi melaksanakan acara pelantikan tim penggerak PKK Kabupaten Bovendigul masa bakti 2025-2030 bertempat di Aula Kantor Bupati Kabupaten Bovendigul. Halo, selamat pagi Bapak-Bapak semua. Jumpa lagi bersama saya Turan Waibro dalam tayangan Info Digul. Edisi hari ini Rabu 26 November 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami sajikan untuk Anda. Inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Pemerintah Kabupaten Bovendigul kembali memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Negeri Merauke melalui penandatanganan perpanjangan nota kesepahaman atau MOU, penanganan masalah hukum dan kerjasama implementasi pidana kerja sosial berbasis restoratif justice. Pemerintah Kabupaten Bovendigul bersama Kejaksaan Negeri Merauke resmi menandatangani perpanjangan nota kesepahaman MOU dan perjanjian kerjasama di bidang perdata dan tata usaha negara, serta memperkuat sinergi dalam penerapan pidana kerja sosial melalui pendekatan restoratif justice. Kegiatan yang berlangsung di kantor Kejaksaan Negeri Merauke 19 November lalu ini dihadiri langsung oleh Bupati Bovendigul, Wakil Bupati Bovendigul, serta Kepala Kejaksaan Negeri Merauke, Sulta Sihotohang. Dalam sambutannya, Bupati Bovendigul menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Merauke atas pendampingan hukum yang telah diberikan kepada pemerintah daerah selama ini. MOU tersebut menurutnya menjadi landasan penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan memastikan berbagai program pembangunan berjalan sesuai ketentuan hukum. Merupakan tindak lanjut dari perpanjangan MOU tahun sebelumnya, yaitu tahun 2024 antara pemerintah Kabupaten Bovendigul dengan Kejaksaan Negeri Merauke dalam kerjasama di bidang perdata dan tata usaha negara. Penandatanganan perpanjangan nota kesepahaman atau MOU ini merupakan wujud komitmen kita untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik atau good government, khususnya dalam aspek pendampingan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satunya yaitu terhadap pendampingan masalah penataan dan penertiban aset daerah Kabupaten Bovendigul dan permasalahan perdata dan tata usaha lainnya melalui surat kuasa khusus. Dirinya mengatakan bahwa kerjasama ini merupakan komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pendampingan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya, termasuk pendampingan terhadap penertiban aset daerah dan penyelesaian berbagai permasalahan perdata. Ia juga menyoroti perjanjian kerjasama terkait pidana umum yang mengatur penerapan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana. Pendekatan restoratif justice ini dinilai penting untuk memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendorong kesadaran hukum para pelaku. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama, pemerintah Kabupaten Bovendigul secara resmi melaksanakan acara pelantikan tim penggerak PKK Kabupaten Bovendigul masa bakti 2025-2030 bertempat di Aula Kantor Bupati Kabupaten Bovendigul. Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Bupati Bovendigul, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Selatan, beserta pengurus, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bovendigul yang baru dilantik beserta jajaran, serta para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, pemuda, dan tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Bupati Bovendigul, Roni Omba, menyampaikan selamat datang kepada Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Selatan, beserta rombongan. Beliau juga memberikan ucapan selamat kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bovendigul, Tim Pembinaan Posyandu, dan pengurus Dekranasda yang baru dilantik. Pemerintah berharap amanah yang diterima dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian bagi masyarakat. Atas nama pemerintah Kabupaten Bovendigul, saya mengucapkan selamat datang kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Selatan beserta rombongan yang telah hadir di Kabupaten Bovendigul, dan selamat juga kepada
Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bovendigul yang baru dilantik beserta seluruh pengurus tim penggerak PKK, tim pembina Posyandu, dan pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah yang baru saja dilantik. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan semangat pengabdian untuk masyarakat, serta dapat menjalankan program kerja dengan tepat sasaran. Pelantikan hari ini bukan hanya seremonial, tetapi merupakan awal dari perjalanan panjang untuk membawa perubahan dan kemajuan bagi keluarga serta masyarakat di Kabupaten Bovendigul. Roni menegaskan bahwa PKK harus menjadi penggerak nyata dan hadir di tengah masyarakat sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan, khususnya peningkatan ekonomi keluarga dan pemberdayaan masyarakat. PKK diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menciptakan keluarga berkualitas dari aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, moral, dan lingkungan hidup melalui implementasi program pokok PKK. Ia berharap bahwa kekuatan PKK terletak pada kekompakan, keikhlasan, dan semangat gotong royong. Semoga semangat ini terus terjaga dan menjadi energi dalam menjalankan seluruh program ke depan. Tim Liputan Digul TV, Nober melaporkan. Sementara itu, Bapak-Bapak semua, pemerintah Kabupaten Bovendigul secara resmi membuka pelatihan pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta tindak pidana perdagangan orang. Pemerintah daerah Bovendigul menegaskan pentingnya pelatihan ini karena berkaitan langsung dengan hak hidup, keselamatan, dan martabat manusia khususnya perempuan dan anak yang merupakan kelompok paling rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi. Dalam sambutan Bupati yang dibacakan staf ahli bidang pembangunan kemasyarakatan dan SDM, WMP Hutu Besi mengatakan, pelatihan ini merupakan langkah nyata pemerintah daerah untuk memastikan setiap korban yang datang ke fasilitas kesehatan mendapat penanganan cepat, tepat, manusiawi, dan sesuai standar. Pelayanan kesehatan bagi korban KTPA dapat dilakukan mulai dari tingkat pelayanan dasar di puskesmas hingga pelayanan rujukan di rumah sakit melalui layanan terpadu. Pelatihan ini memiliki makna yang sangat penting karena menyangkut hak hidup, keselamatan, dan martabat manusia, khususnya perempuan dan anak yang merupakan kelompok paling rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi. Pelatihan ini merupakan langkah nyata pemerintah daerah untuk memastikan bahwa setiap korban yang datang ke fasilitas kesehatan mendapatkan penanganan secara cepat, tepat, manusiawi, dan sesuai standar. Pelayanan kesehatan bagi korban KTPA dapat dilakukan di tingkat pelayanan dasar, yaitu di puskesmas, dan di tingkat pelayanan rujukan di rumah sakit melalui pelayanan terpadu. Pelaksanaan kegiatan ini juga didasarkan pada prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. WMP juga menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan ini juga berlandaskan pada prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup, berhak merasa aman, serta bebas dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Pemerintah daerah berkewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan tenaga layanan menjadi bagian penting untuk memastikan terpenuhinya hak korban atas perlindungan dan pelayanan kesehatan yang layak. Tim Liputan Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama, penutupan pelatihan KTPA dan TPPO yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul. Kegiatan tersebut diikuti oleh 25 peserta dari seluruh puskesmas di Bovendigul, terdiri dari 4 orang dokter, 8 orang perawat, dan 12 tenaga bidan. Kegiatan pelatihan pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang TPPO secara resmi ditutup. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Marlinus menyampaikan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi persoalan serius yang harus ditangani secara bersama. Ia menegaskan bahwa kasus kekerasan tidak hanya terjadi di kota-kota besar, namun juga telah merambah hingga ke kampung-kampung.
kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi persoalan yang serius yang harus kita hadapi bersama. Tidak hanya terjadi di kota besar, tetapi juga merambah sampai ke daerah, bahkan ke kampung-kampung. Korban seringkali berada dalam posisi lemah, takut dan tidak mampu bersuara. Karena itu, hadirnya negara melalui pemerintah daerah, kepolisian, lembaga sosial, komunitas, dan seluruh elemen menjadi sangat penting untuk memastikan tidak adanya satupun perempuan dan anak yang dibiarkan menderita dalam diam. Begitu pula dengan tindakan pidana. Selain itu, ia menyoroti pentingnya kewaspadaan terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang modus dan penyebabnya semakin berkembang secara nasional, mulai dari iming-iming pekerjaan hingga eksploitasi seksual. Melalui pelatihan ini, pemerintah daerah berharap para tenaga kesehatan semakin memiliki kapasitas baik dalam pengetahuan, keterampilan klinis, maupun kemampuan memberikan layanan yang ramah korban, menjunjung tinggi kerahasiaan, serta memastikan rasa aman kepada penyintas. Wakil Bupati Marlinus mengajak seluruh peserta untuk mengimplementasikan ilmu yang diperoleh di tempat tugas masing-masing sebagai langkah konkret memperkuat perlindungan korban dan memastikan pelayanan kesehatan yang layak bagi masyarakat. Ia juga menyampaikan selamat kepada seluruh peserta yang dinyatakan lulus dan berharap ilmu tersebut memberikan manfaat besar untuk peningkatan pelayanan publik di Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak-bapak semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online?
Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Pemerintah daerah Kabupaten Boven Digul secara resmi membuka kegiatan Diklat Terpadu Dasar atau DTD pertama Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Boven Digul. Pembukaan Diklat Terpadu Dasar pertama Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Boven Digul yang berlangsung di Masjid Darul Hidayah titik 0. Kegiatan diikuti puluhan peserta dari organisasi kepemudaan, tokoh agama, dan kader Ansor dari berbagai distrik. Dalam sambutannya, Bupati Boven Digul Roni Omba menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini sebagai langkah penting dalam membentuk generasi muda yang berkarakter dan siap berperan aktif dalam pembangunan daerah. Kegiatan ini merupakan kegiatan dari upaya untuk mencetak generasi muda yang tidak hanya unggul dalam pengetahuan, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan siap menjadi pemimpin di masa depan. Gerakan Pemuda Ansor sebagai organisasi yang bergerak di bidang kepemudaan memiliki peran strategi dalam bentuk generasi muda yang berakhlak mulia, cerdas, serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi terhadap kemajuan bangsa dan daerah. Melalui Diklat Terpadu Dasar pertama ini, para peserta akan mendapatkan bekal, pengetahuan, dan keterampilan yang sangat berguna untuk memperkuat diri baik dalam kehidupan pribadi, sosial maupun organisasi. Pelatihan ini tidak hanya memberikan wawasan tentang organisasi, tetapi juga memperkenalkan nilai-nilai kebangsaan, keislaman, dan kepemimpinan yang akan menambah kedewasaan berpikir, bertindak bagi peserta. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya untuk mencetak generasi muda yang tidak hanya unggul dalam pengetahuan, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan siap menjadi pemimpin di masa depan. Bupati menegaskan Gerakan Pemuda Ansor memiliki peran strategis dalam pembinaan karakter pemuda, terutama melalui penanaman nilai keagamaan, kebangsaan, dan kepedulian sosial. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemuda Ansor dan pemerintah daerah demi menjaga persatuan, kesatuan, dan toleransi antar umat beragama. Pemerintah daerah mendukung segala kegiatan yang bertujuan memberdayakan pemuda. Dirinya berharap Ansor terus menjadi pelopor kreativitas, inovasi, dan menjaga kerukunan di daerah ini. Bupati menyampaikan penghargaan kepada panitia dan seluruh pihak yang terlibat, serta berharap pelaksanaan Diklat berjalan sukses dan memberi manfaat besar bagi perkembangan generasi muda di Kabupaten Boven Digul. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak-Bapak bersama semua, konferensi masyarakat adat yang melibatkan 6 suku, Muyu, Wambon, Auyu, Kombai, Korowai, dan Wanggom resmi digelar. Ketua Panitia Frankie Lande memaparkan laporan kegiatan yang menekankan pentingnya pelibatan masyarakat adat dalam penyusunan dokumen pembangunan daerah serta pelestarian kearifan lokal bagi generasi mendatang. Ketua Panitia Frankie Lande menyampaikan penghormatan kepada ketua suku dari berbagai wilayah Nusantara yang hadir, serta kepada tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan masyarakat yang turut mendukung terselenggaranya konferensi ini. Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh peserta dari 6 suku besar yang menjadi bagian dari konferensi masyarakat adat. Ia menuturkan bahwa mengumpulkan 6 suku bukanlah hal mudah karena masing-masing memiliki cara pandang dan dinamika berbeda. Ia juga menyinggung bahwa sebagian generasi awal yang merintis pembangunan daerah telah tiada.
Sehingga generasi baru hari ini perlu mengambil peran besar memikirkan masa depan masyarakat adat. Dalam pandangannya, konferensi ini menjadi momentum untuk secara jujur melihat berbagai persoalan seperti miras, prostitusi, kematian, hingga akses pendidikan dan kesehatan. Menurutnya, masyarakat sering menyalahkan pihak luar atau pemerintah, padahal perubahan sejatinya harus dimulai dari diri dalam rumah tangga masing-masing. Bapak Ibu tamu undangan hadirin sekalian yang berbahagia, perlu diketahui bahwa sejak kabupaten ini didekatkan hingga saat ini untuk mengumpulkan 6 suku ini saja, para cendekiawan, tokoh-tokohnya duduk bersama untuk berpikir bagaimana menciptakan manusia yang baik, menyelamatkan tanah, sumber daya alam, dan aspek-aspek pendukung lainnya. Itu sangat sulit kita lakukan. Kita berbeda suku, berbeda cara pandang, kemudian masing-masing dengan pola pikir dan pergerakannya. Akibatnya kita tidak pernah ketemu. Dan ada sebagian dari generasi itu sudah habis. Sebagian dari generasi itu bahkan yang meletakkan dasar-dasar pembangunan kabupaten itu sudah habis. Masih ada satu-satu di situ. Ada Bapak Rupus Buruk masih duduk di sana, ada Bapak Niko Mundan. Dan tua-tua ini sudah habis semua, sudah pergi. Yang ada ini generasi muda, generasi baru. Jadi kami bersyukur hari ini bukan siapa-siapa yang hebat yang mengumpulkan kita, tapi Tuhan yang hebat, yang mau membuat kita serendah hati untuk mau menerima satu dengan yang lain dan mau duduk, melepaskan semua jabatan, semua perbedaan suku, dan kita mau duduk untuk memikirkan nasib 100 tahun. 6 suku masyarakat lokal Kabupaten Bovendigul, Muyu, Mandor, Wahoyo, Kombai, Korwai, ini kita mau bawa kemana? Kita bilang 100 tahun, tapi apakah 10, 20, 30, 50 tahun sudah musnah kan? Atau nanti jadi seperti apa? Itu masalah besar untuk kita. Franky juga menyampaikan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati dan para kepala suku yang kembali membuka ruang diskusi pada tahun 2025. Ia menegaskan bahwa dorongan kuat dari Wakil Bupati menjadi momentum penting sehingga konferensi ini akhirnya terselenggara. Sementara itu, konferensi ini bertujuan merumuskan pemikiran masyarakat adat yang nantinya akan dibukukan menjadi dokumen pembangunan daerah. Dokumen tersebut akan menjadi rujukan bagi penyusunan RPJMD, Renstra, dan program OPD, sehingga pembangunan daerah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat lokal. Tim Liputan, Digul TV, melaporkan. Pemerintah Kabupaten Bovendigul menegaskan bahwa pelibatan masyarakat adat dalam setiap proses pembangunan merupakan hal yang mutlak. Pesan ini disampaikan pada konferensi solidaritas masyarakat adat 6 suku di Tanah Merah. Dalam sambutan Bupati yang dibacakan oleh Wakil Bupati Bovendigul, Marlinus, menekankan bahwa masyarakat adat bukan lagi objek, tetapi subjek pembangunan yang memegang peran penting dalam menentukan arah masa depan daerah. Marlinus juga menyampaikan agar sejalan dengan visi Bupati dan Wakil Bupati, pemerintah mendorong masyarakat adat agar kritis, kreatif, inovatif, dan proaktif, sehingga mampu bangkit, mandiri, dan berperan aktif dalam pembangunan. Masyarakat adat juga didorong menjadi pengambil keputusan dan pelaku pembangunan di bidang ekonomi, budaya, pendidikan, hingga politik. Dengan demikian, cita-cita terwujudnya masyarakat adat yang adil, makmur, dan sejahtera dapat tercapai. Keterlibatan masyarakat adat dalam setiap proses pembangunan adalah hal yang mutlak, bukan pilihan. Pemerintah Kabupaten Bovendigul menyadari bahwa masyarakat adat memiliki pengetahuan lokal, pemikiran, serta cara hidup yang telah teruji oleh waktu. Dan hari ini, melalui konferensi ini, kita menegaskan kembali bahwa masyarakat adat bukan hanya objek, tetapi sekaligus sebagai subjek. Konferensi ini juga menjadi wadah konsolidasi 6 suku Muyu, Wambon, Awuyu, Kombai, Korowai, dan Wanggom untuk menjaga manusia, tanah, serta sumber daya alam Bovendigul. Pemerintah berharap lahir rekomendasi konkret sebagai masukan bagi kebijakan publik yang berpihak pada masyarakat adat. Pemerintah menyampaikan apresiasi kepada analisis Papua Strategis APS, panitia, dan seluruh peserta atas komitmen dan kerja keras sehingga konferensi berjalan baik dan bermakna.
Kerjasama ini diharapkan terus berlanjut demi kemajuan masyarakat adat dan pembangunan Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama, kegiatan konferensi masyarakat adat 6 suku di Kabupaten Bovendigul, perwakilan 6 suku Wadonia menyampaikan 3 pesan penting terkait persatuan, spiritualitas, dan perumusan gagasan bersama untuk pembangunan daerah. Perwakilan 6 suku dalam momen konferensi masyarakat adat di Kabupaten Bovendigul, masyarakat adat 6 suku mengajak untuk bersatu membangun ibu kota Bovendigul. Wadonia menegaskan bahwa perbedaan karakter 6 suku bukan menjadi hambatan, melainkan kekuatan. Jika 6 suku bersatu, para pendatang yang bekerja di tanah ini pun akan merasa aman. Menurutnya, ketika keamanan terjaga, Tuhan akan mengirim lebih banyak orang yang dipakainya untuk membangun Indonesia bagian timur melalui tanah ini. Wadonia mengingatkan bahwa masyarakat Bovendigul telah menerima berkat besar melalui Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun persatuan masih menjadi PR utama. Dengan bersatu pada hari ini, masyarakat sedang menyikapi rahasia Tuhan bagi tanah ini. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal saja. Satu, mulai hari ini kita bersatu untuk membangun negeri Bovendigul yang bermain ke depan. Menyimak dari laporan Ketua Panitia, sungguh luar biasa. Kalau begitu, kita mulai hari ini membangun Bovendigul secara baik dan Ia menekankan nilai spiritual takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Karena itu, ia mengajak seluruh peserta untuk tunduk kepada Tuhan sesuai ajaran kitab suci masing-masing Kristen, Katolik, Islam, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Menurutnya, kebenaran firman Tuhan senantiasa memberi berkat bagi tanah ini. Konferensi ini menjadi momentum untuk menuangkan seluruh keluhan, gagasan, harapan, dan solusi secara tertulis. Sudah 20 tahun sejak pemekaran Kabupaten Bovendigul, namun selama ini banyak pemikiran masih disampaikan dalam kamar-kamar masing-masing. Kamar Muyu, Wanggom, Awuyu, Kombai, Korowai, dan Kamar Nusantara. Karena itu forum ini dimanfaatkan untuk berpikir bersama dan menyusun dokumen yang akan menjadi data serta referensi resmi bagi pemerintah Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak-bapak semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS.
Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah, berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Perkebunan Bovendigul telah melaksanakan pelatihan pemangkasan dan fermentasi biji kakao. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan praktik petani di lapangan, dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan petani. Pelatihan pemangkasan dan fermentasi biji kakao berlangsung selama 3 hari di Aula Gereja Katolik Santa Tresia, Kilometer 1. Sebanyak 30 peserta yang berasal dari kampung-kampung di 3 distrik yaitu Arimop, Ambatkui, dan Waroko mengikuti kegiatan ini. Hadir juga staf ahli Bupati bidang ekonomi dan keuangan, sekretaris Dinas Perkebunan, narasumber, serta staf Dinas Perkebunan. Kegiatan ini dibiayai dari dana otonomi khusus anggaran tahun 2025 melalui mata anggaran Program Penyuluhan Pertanian Sub Peningkatan Kapasitas Pengembangan Penyuluhan. Tujuannya dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani, sehingga kualitas dan produktivitas tanaman kakao meningkat dan pada akhirnya mendorong pendapatan serta kesejahteraan petani. Dalam sambutannya, Jeffrey Hani Ishak Nerahua menyebutkan bahwa pelatihan ini sangat penting, tidak hanya untuk menambah pengetahuan, tetapi lebih lagi untuk meningkatkan taraf hidup petani. Konservasi dalam budaya kakao bisa menghasilkan uang untuk kebutuhan rumah tangga, kesehatan, pendidikan anak, dan bahkan menjadi berkah untuk sesama. Kegiatan pelatihan ini sangat penting, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para petani. Tetapi lebih penting daripada pelatihan ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup para petani. Yang pertama, bisa dapat uang. Ya. Yang kedua, bisa biayai kehidupan rumah tangga. Jeffrey juga menekankan pemerintah berharap peserta dapat menerapkan paradigma baru dalam menanam kakao untuk meningkatkan produksi dan perekonomian keluarga. Beliau mengajak orang asli Papua Bovendigul untuk mengelola potensi tanah kelahiran agar menjadi pelaku pembangunan dan tidak hanya peminta di tanah sendiri. Pemerintah minta dari 30 peserta pelatih untuk menanam kakao dan harus menjadi petani yang produktif. Yang menjadi kaya raya di Indonesia adalah para petani, bukan yang memakai seragam. Menurut Jeffrey, meskipun dana pemerintah terbatas, kemauan dan potensi petani tidak terbatas. Dengan lahan yang luas dan kakao yang menjanjikan, yang bisa panen dalam 3 hingga 5 tahun, petani dapat mencapai kemandirian ekonomi tanpa perlu bergantung pada bantuan pemerintah.
budidaya kakao memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Menanam pohon kakao bukan hanya bertani biasa, melainkan menanam uang. Saya sampaikan bahwa khusus coklat yang ada di Papua itu, menurut penelitian yang ada di Litbang di Jember itu, coklat Papua yang termahal harganya di sana dan mutunya terbaik seluruh Indonesia. Salah satu modal yang kita miliki di Papua ini adalah mutu yang terbaik di Indonesia. Semoga pelatihan pemangkasan dan fermentasi biji kakao ini bisa menjadi tonggak awal bagi petani Bovendigul untuk meningkatkan kualitas produk kakao dan mencapai kemakmuran keluarga. Tim Liputan, Digul TV, Agnes melaporkan. Bapak-Bapak semua, pembukaan rapat kerja klasis dan rapat kerja pelayanan GPI Papua, klasis Bovendigul berlangsung di tengah sorotan publik terhadap efektivitas pelayanan gereja dan transparansi pengelolaan program di wilayah selatan Papua. Pelaksanaan yang dipusatkan di Jemaat Diaspora Mendip Tanah dihadiri berbagai unsur pemerintah dan keamanan. Wakil Bupati Bovendigul membuka kegiatan secara resmi, didampingi Majelis Pekerja Sinode MPS, Forkopimda, Kementerian Agama, TNI Polri, Kepala Kampung, tokoh agama, dan elemen masyarakat. Sebanyak 255 peserta dari 10 jemaat turut berpartisipasi, menegaskan besarnya beban harapan terhadap forum strategis ini. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa gereja harus hadir lebih kuat menjawab persoalan real masyarakat, ketimbang pelayanan dasar, kerentanan generasi muda, meningkatnya persoalan sosial di wilayah perbatasan, serta lemahnya pembinaan keluarga dan kampung-kampung pemerintah daerah mendorong gereja memperkuat tata kelola internal dan menjadi mitra kritis dalam pembangunan daerah. Di balik semarak ibadah pembukaan, rapat kerja klasis Rakersis dan rapat kerja pelayanan GPI Papua Klasis Bovendigul, sejumlah isu krusial mencuat. Jemaat menyoroti ketimpangan kapasitas pelayanan antar wilayah, terbatasnya fasilitas pendukung, lemahnya koordinasi program sosial gereja, serta minimnya monitoring terhadap program strategis di distrik terpencil. Dalam arahannya, MPS menekankan pentingnya penguatan manajemen pelayanan, peningkatan kualitas SDM gereja, serta evaluasi mendalam terhadap program orang tua asuh (OTA) yang dinilai belum berjalan optimal dan merata. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak-Bapak semua, pemerintah Kabupaten Bovendigul secara resmi melepas kontingen Bovendigul untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi kedua Papua Selatan yang akan berlangsung di Kabupaten Merauke pada 25 hingga 29 November 2025. Prosesi pelepasan kontingen dipimpin langsung oleh Bupati Bovendigul, Roni Omba, didampingi jajaran Forkopimda, pelatih, serta para atlet dari berbagai cabang olahraga. Kegiatan berlangsung dalam suasana penuh hikmat dan dukungan dari masyarakat. Dalam sambutannya, Bupati Bovendigul Roni Omba menegaskan bahwa ajang Porprov merupakan momentum penting untuk mengukur kualitas pembinaan olahraga, sekaligus membentuk karakter, disiplin, kerjasama, dan prestasi generasi muda Papua Selatan. Peserta Pekan Olahraga yang saya banggakan, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Pekan Olahraga Provinsi merupakan ajang penting untuk mengukur kualitas pembinaan olahraga di daerah kita, sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, sportivitas, dan semangat juang generasi muda Papua Selatan. Olahraga adalah ruang untuk membentuk karakter, disiplin, dan prestasi generasi muda. Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pelatih dan pihak yang terlibat dalam mempersiapkan kontingen, serta berharap prestasi atlet Bovendigul dapat meningkat dari tahun sebelumnya. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Roni Omba secara resmi melepas keberangkatan kontingen menuju Merauke untuk mengikuti Poprov 2 Papua Selatan di Merauke. Selamat bertanding dan jadilah kebanggaan masyarakat Bovendigul. Keberangkatan kontingen ini diharapkan menjadi momentum untuk mengangkat nama Kabupaten Bovendigul melalui prestasi olahraga di tingkat provinsi. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dan semua, dan terimalah salam persaudaraan kita. Nubagen, nubagenep, nubagenep, nubagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada.
Saya Turan Waibro mewakili seluruh kerabat yang sedang bertugas, mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.